Pemirsa, pihak kepolisian bersama Kementerian Perhubungan dan dinas terkait lainnya sejak kemarin sudah memberlakukan one way nasional dari gerbang tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah. Ya, dan apakah masih diberlakukan dan apakah masih terjadi lonjakan arus balik pemudik menuju Jakarta? Kita akan ikuti laporan Brigadir Ade yang memantau situasi terkini di sekitar gerbang tol Kalikangkung. Baik, terima kasih Cikal dan Yasmin. Selamat pagi pemirsa, dan saat ini saya berada di kawasan gerbang tol Kalikangkung di mana kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau lancar dan memang sejak kemarin one way nasional dari kilometer 414 hingga kilometer 70 Cikampek sudah diberlakukan dan juga terlihat arus lalu lintas di kawasan ini terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan perlu kami informasikan bahwa gerbang tol Kalikangkung membuka sebanyak 12 gardu tol menuju ke arah Jakarta. Kami pun menghimbau bagi pengendara untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan berdasarkan data yang kami dapat dari Jasa Marga kemarin di jam 00 hingga pukul 7 pagi tercatat sebanyak 11.086 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah Jakarta. Dan di hari ini, hari yang sama, di jam yang sama juga di pukul 00 hingga pukul 7 pagi tercatat sebanyak 6.540 kendaraan, dan hal ini pun terjadi penurunan jumlah kendaraan. Dan tentunya sebelum penerapan skema nasional, Korlantas terlebih dahulu memberlakukan one way lokal. Skema itu diterapkan mulai kilometer 188 tol Palimanan hingga KM 70 tol Cikatama, kemudian diperpanjang hingga kilometer 219 tol Pejagaan Pemalang. Seiring lonjakan arus kendaraan dari arah timur, jalur one way kembali diperluas hingga gerbang tol Kalikangkung. Dan bagi pengendara yang melintas jalur tol, harap cek kembali saldo e-tol serta fisik kendaraan Anda. Kapolri pun menyebut bahwa tahun ini terdapat penurunan jumlah kecelakaan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan hindari membawa barang di atas mobil pribadi, karena membawa barang di atas mobil menambahkan beban di atap kendaraan sangat beresiko mengurangi tingkat keselamatan berkendara dikarenakan keseimbangan kendaraan akan terganggu. Kami juga menghimbau bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan kembali ke perantauan agar selalu mematuhi juga menyesuaikan aturan dan skenario rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian setempat. Tidak lupa untuk pastikan stamina Anda dalam berkendara. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 240 kasus laka lantas dengan rincian 24 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 328 orang luka ringan. Dan dari 240 kasus laka lantas tersebut, 32% didominasi terjadi karena kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Cikal dan Yasmin di studio. Baik, terima kasih Brigadir Ade Sintia telah melaporkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, antrean panjang masih terjadi di gerbang tol Cikampek Utama, Cikatama, Karawang, Jawa Barat pada pagi hari ini. Kendaraan masih antre masuk gerbang tol Cikatama, namun kondisi ini telah berkurang dibandingkan pada malam hingga dini hari tadi. Antrean kendaraan pada pagi hari tadi masih mencapai beberapa kilometer. Meski puncak arus balik telah terjadi pada malam hingga dini hari tadi, kepolisian dan pengelola jalan tol masih menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan.